Semalam itu saya berdoa seperti ini. Tuhan, apakah pesan-Mu untuk kami? Lalu saya bermimpi seperti ini. Saya melihat diri saya sedang mengandung dan sedang sakit bersalin, dan pada saat itu juga saya dengan mudah melahirkan seorang bayi. Kemudian saya melihat ke depan itu ada juga orang yang sedang melahirkan bayi, tapi bayinya itu lain daripada yang lain. Bayinya itu sudah dewasa, tinggi sekali, dan saya melihat tulangnya di bahagian lutut itu sudah patah sedia, sehingga tulangnya itu keluar, dan itu sangat lain daripada yang lain, tidak sama seperti bayi-bayi yang manusia lahirkan. Kemudian ketika saya sedang dalam keadaan baru bersalin itu, saya dikejar oleh bayi yang dilahirkan itu, yang memiliki tubuh yang panjang tinggi, memiliki tulang yang sudah patah itu, dan tulangnya di lutut itu terkeluar, mengejar saya. Akhirnya saya dengan segera lari daripada tempat itu. Saya dikejar, kemudian saya berlari dan berlari, tapi dia terus mengejar saya. Lalu saya mendengar suaranya berbunyi seperti ini. Jambe, jambe, jambe. Bunyinya itu dahsyat sekali. Rupanya pribadi bayi itu adalah zombie yang telah lahir, dan dia terus mengejar saya. Kemudian saya berlari ke sebuah tempat, dan saya juga dikejar ke situ. Lalu dengan tiba-tiba zombie itu sudah mendekati saya, berada di depan saya. Tiba-tiba ada malaikat dalam wujud bentuknya manusia itu berkeliling, bernyanyi, dan berdoa dengan memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak henti-henti untuk berdoa dan bernyanyi. Mereka mengelilingi saya, sehingga zombie itu tidak dapat menangkap dan mengejar saya lagi, karena saya dijaga oleh malaikat itu. Kemudian saya berkeliling di kota itu, melihat apakah aktiviti manusia di tempat itu. Di situ ada ramai sekali manusia yang tidak menyadari bahwa zombie itu sudah ada, menangkap orang-orang kudus, menangkap orang-orang kudus. Saya memperingatkan mereka agar keluar dari tempat itu,
tetapi mereka tidak mau mendengar karena mereka lebih suka kepada aktiviti pesta-pesta, membeli belah, karena tempat itu adalah tempat perkumpulan ramai orang beraktiviti. Saya akhirnya keluar dari tempat itu menuju ke kampung. Disitulah saya sebenarnya mengingati semua orang itu supaya segera keluar dari tempat itu karena tempat itu sudah dikuasai oleh zombie. Kemudian saya balik ke kampung dan tinggal di kampung. Lalu saya berada di kampung itu, di perkampungan, dan di situ saya melihat adanya aliran sungai yang menurun dari atas ke bawah. Lalu Roh Kudus berbicara kepada saya seperti ini. Hal yang terpenting adalah tempat tinggal kamu itu memiliki aliran sungai yang mengalir. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa yang terpenting adalah adanya kasih, urapan, dan Roh Kudus yang menyertai setiap anak-anak Tuhan. Jadi saya di situ mengungsi ya, saya tinggal di kampung. Jadi pada hari ini anak-anak Tuhan yang berada di kota, saya sarankan untuk segera balik ke kampung karena kota itu sudah ditawan oleh zombie itu. Zombie dikuasai oleh zombie itu. Jadi anak-anak Tuhan jangan lagi mencintai dunia. Untuk masa sekarang ini hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan lebih penting. Carilah tempat yang lebih selesa untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan. Kemudian sebenarnya di kota itu kita boleh hidup sebenarnya, tapi kita haruslah penuh dengan pujian dan penyembahan. Seperti Serapim itu, Serapim siang malam memuji dan menyembah Tuhan. Dan perlindungan daripada Tuhan untuk kita sebenarnya sentiasa ada di waktu sukar. Di waktu sukar, Tuhanlah yang melindungi kita semua. Jadi hikmat ini Tuhan berikan kepada kita semua anak-anak Tuhan agar bersiap sedia kemana Tuhan menuntun langkah kaki kamu, ke situlah kamu pergi. Jika Tuhan memerintahkan kamu untuk balik ke desa atau kampung, segeralah lakukan itu. Jangan lagi menunda-nunda. Disitulah kamu harus berada seperti perintah Tuhan itu. Tuhan Yesus sentiasa memberkati kita dan menyertai kita sampai pada kesudahan. Amin.